Nomor 1 tugas 2,3 ya, Bu? Ya, 23 aja ya. Pada tanggal 1 Mei, Tuan Dharma membuka Biro Perencanaan Bangunan. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei ditransfer sebesar 75 juta dari rekening pribadi Tuan Dharma ke rekening bank perusahaan. Maka ditaruh di dalam buku besar T accounting masuk ke kas sebesar 75.000 dalam bilangan debit dan dalam bilangan debit. Itu, Bu. Terus pada tanggal 2 Mei pada tanggal 2 Mei 15 Mei. Lalu pada tanggal 2 Mei dibeli mobil bekas seharga 68 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 14 juta dibayar tunai, sisanya dengan menggunakan wesel tanpa bunga. Masuk ke T accounting bilangan debit sebesar 68 juta. Tanggal 7 Mei dibayar sewa ruang kantor untuk 68 juta akun apa, Nanda? Ini, Bu, kendaraan. Oke. Ya. Pada tanggal 7 Mei dibayar. Lah belum tanggal 7, tanggal 2-nya kan belum kelar. Kita urusannya beli kendaraan 68 juta, cashnya 14 juta, sisanya utang wesel. Mana tuh? Kendaraannya kan di debat bertambah 68 juta. Oke. Terus dia kan dibayar tunainya 14 juta. 14 juta dicatat di mana? Di kredit dalam bilangan kas, Bu. Oh, kasnya di kredit 14 juta. Oke, Ya, Bu. berkurang ya 14 juta. Terus sisanya 17,250. ah 17,250 juta. apa itu? Ini sisanya mana? Dia kan beli kendaraan 68 juta. Ya, bayar pakai uang 14 juta. Selisihnya berarti berapa? 54 juta. Kamu bawa kemana itu 54 juta? Kamu catat kemana? Aduh. Kasih tahu dong, Ridwan. Kasih kode. Taruh di mana? Taruh di sini Oh, nih. ini, gitu. Bu, nih. Taruh di sini, Bu. Ini Nanda nih. Terus ini Nanda. Di mana? Ini nih. Utang wesel nih. 2 Mei 54 juta. Coba ditaruh di utang wesel. Oke. Terus, berarti tanggal 2, kendaraannya di debit 68 juta, kasnya di kredit 14 juta, oke. Terus, utang weselnya di kredit 54 juta. Oke. Oh. Gitu gimana sih nih, Asor, asisten sorot, Ridwan? Oke, lanjut, Ya, Nanda. maaf, Bu. Tanggal 7 ya. Ini harus kerjasamanya yang produktif. Terus tanggal 7. Tanggal 7. Tanggal 7 dibayar sewa ruang kantor untuk bulan Mei sebesar 8 juta. Ditaruh di beban sewa dalam debit. Mana beban sewa? Di account-nya mana? Asor. Asisten sorot, coba beban sewa mana? Itu, Beban Wan, sewa dulu dia beban sewa, Wan. Nah, Nah, itu, Wan. ntar teman-temannya malah bingung nih. Oke, ya.
Atau enggak kamu Terus kasih warna angka-angka yang udah disebut sama si Nanda, Ridwan. Oke. terus pada tanggal 8 dibeli perlengkapan kantor secara tunai. Nah, Perlengkapan kantor secara tunai sebesar 2.250.000. nah terus kamu catatnya di mana? Ditaruh di itu, Bu. Apa Perlengkapan. itu? Sebut Perlengkapan, Bu. perlengkapan. Ya. Terus? Hmm, Nanda lanjut itu udah dikasih tahu tuh sama Ridwan tuh. Perlengkapannya di sisi debit 2.250.000, terus karena dibelinya secara tunai, jadi kasnya berkurang. Gitu ya Nanda? Ya, Bu. Di kredit 2.250.000. Ya, terus Terus pada tanggal 9 dibeli peralatan kantor secara kredit. oke, tanggal 9. Taruh di accounting debit peralatan sebesar 42 juta. Debitnya dulu Ridwan, debitnya peralatan, oke, 42 juta. Secara kredit berarti Utang usaha masuk ke utang usaha. oke, utang usahanya bertambah ya, di kredit 42 Ya. juta. Oke, Terus pada terus tanggal 12 Mei dibayar premi asuransi sebesar 3.920.000. Masuknya oke. ke accounting asuransi dibayar di muka sebesar Oke. 3.920.000. Terus Ini nambah di kredit di kas sebesar 3 nambah apa juta. berkurang di kredit kasnya? Ridwannya apa ya? Gitu. Di kredit itu kasnya berkurang apa bertambah Nanda? Nanda? Ya, Bu. Nanda? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, di kredit jadi berkurang apa bertambah tuh kasnya? Bertambah. Berkurang. Berkurang. Berkurang ya. Jadi asuransi dibayar di muka, jadi beban asuransinya di debit ya, di account-nya 3.920 karena dibayar dengan menggunakan kas, kasnya di kredit berkurang 3.920 gitu ya Nanda. Ya, Bu. Oke, terus lanjut tanggal 15. Mana tuh ya tadi? Tanggal 15 Mei diterima pembayaran dari klien yang telah menggunakan jasa perusahaan secara tunai sebesar 17.250.000. Ditaruh di pendapatan jasa kredit. Terus? Udah, Bu. Itu doang. Nah, kan di kreditnya pendapatan jasa. Debitnya apa? Masuk ke ini, Bu. Kas. Kas. Nanti Nanda biasakan sebutnya sisi yang debitnya dulu apa, terus yang kreditnya apa gitu ya. Jangan kreditnya duluan yang disebut ya. Jadi pendapatan diterima secara tunai, berarti kas kita bertambah di debit ya, 17.250. Pendapatan jasanya di kredit 17.250 gitu. Terus tanggal 17 dibayar utang kepada kreditur. Masuknya ke debit utang usaha dan berkurang di kas. dibayar utang usaha. Oke. Di kasnya berkurang, terusnya di kredit. Debitnya apa? Utang usaha. Utang usaha berkurang di sisi debit gitu ya. Ya, Bu. Oke, terus? Tanggal 19 dibayar macam-macam beban. Ya. Masuk ke debit
macam-macam beban sebesar 400.000 Oke, terus? dan berkurang di kas sebesar 400.000. Oke, terus? Tanggal 22 Mei dikirim tagihan kepada seorang klien yang telah menggunakan jasa secara kredit. Mm-mm. Sorry, Masuk nyari-nyari ke- angkanya tuh. Ya, Bu. Masuk Debetnya ke dulu. Oh ya, Debetnya apa? debetnya. Debetnya apa debetnya? Gak ketemu dia. Debetnya masuk ke piutang usaha 22 Ya, Mei. betul. Terus Terus kreditnya? kreditnya masuk ke pendapatan jasa. Ya, penggunaan kalau kita kirim tagihan atau invoice ke klien, berarti kan uangnya belum diterima. Berarti itu tidak kas yang bertambah, tapi piutang ya. Piutang itu pendapatan yang belum diterima kasnya gitu ya. Terus Tanggal 24 Mei. 24 Mei. Debit masuk di beban gaji. beban gaji. Ya, Terus masuk ke mana? udah kreditnya aja, asornya tuh, debitnya dulu. Iya, debitnya udah masuk, Bu, ke beban gaji. Enggak, itu yang asistennya Nanda tuh. Terus kreditnya apa Nanda? Kreditnya berkurang, Bu. Apa yang berkurang di kredit? Di kas. Kas, karena dibayar pasti kasnya berkurang. Oke, terus Tanggal apa nih? 27. 27. Dibayar macam-macam beban sebesar 680. Pembayaran angsuran Tangsel Rp 1.500.000 dan membayar beban bensin dan pemeliharaan kendaraan sebesar 700. Terus Masuk ke debit macam-macam beban sebesar 680. Terus masuk ke beban berkurang di kredit di kas. Dan berkurang juga di kas di kredit sebesar 700. Lah debetnya apa aja? Debetnya di Debetnya itu Bu di utang wesel, terus di macam beban ini Bu, sama di beban kendaraan. Nah, ini memang kerjasama yang sangat baik. Oke, betul ya. Jadi kalau dibayar macam-macam beban, berarti macam-macam bebannya dikata di sebelah debit ya, 680. Pembayaran angsuran utang wesel, berarti utang weselnya berkurang di debit 1.500.000. Bayar beban bensin dan pemeliharaan kendaraan, berarti dibayar bebannya bertambah di debit 700.000. Dan semuanya akan mengkredit kasnya. Kasnya dicatat di sisi kredit ya. 680, 1.500.000 sama 700. Oke, terus gimana lagi Nanda? Next step-nya kalau udah diposting ke T-account, terus kita harus apa? Apa Nanda? Nggak? neraca. Belum, jumlahin dulu, baru masukin ke neraca. Jumlahin dulu. Jumlahkan, kan itu kayak kasnya kan banyak kan, ada debit sama kreditnya. Kamu jumlahin dulu sisi debit sama sisi kreditnya, cari selisihnya. Oke? Tuh udah kamu cari selisihnya. Ya, jadi cari selisih. Jumlah kas coba debitnya masuk Ridwan, kursornya taruh di 92250 tuh di penjumlahan kas. Kamu jumlahin nggak? Kursornya taruh situ. Ini nggak bisa taruh di situ kursornya. Masuk di kas di debit sebesar sejumlah 92.250. Geser bawahnya. Bawahnya 29.800. Dari mana itu Nanda? Dari
ini Bu, dikurang. Dikurang. Ya, Dikurang ya, di sisi debit sama sisi kreditnya. Dijumlah sisi debit dan sisi kreditnya, terus dicari selisihnya. Gitu. Ya, kalau udah cari selisihnya semuanya baru dimasukin ke neraca saldo gitu ya Nanda ya. ya Bu. Oke, susunan neraca saldonya Masuk ke kode 101. Kas hasil penjumlahan debit kredit sebesar 29.800.000 di debit. oke. 10 dan di kredit nggak masuk. Ya enggak kan kita udah cari selisihnya nih Nanda. Ya enggak. Ya, Bu. Jadi nggak usah dimasukin debit kredit. Jadi kalau kas saldo normalnya kan di debit. Jadi total jumlah sisi debit dan sisi kreditnya kita cari selisihnya. Baru selisihnya itu yang masuk ke neraca saldo gitu. Ya. Oke. Oke, Bu. Terus 113 piutang usaha masuk ke debit sebesar 25 juta. oke, mana dia piutang tuh? Checklist. Ya. Terus 115 nama akun perlengkapan masuk di debit sebesar 2.250.000. oke, terus 117 asuransi dibayar di muka masuk di debit sebesar 3.920.000. oke. Terus 121 peralatan masuk di debit sebesar 42 juta. oke, terus 122 kendaraan masuk di debit sebesar 68 juta. terus 211 utang usaha masuk di kredit sebesar 21 juta. 213 utang wesel masuk di kredit sebesar 52.500.000. 310 modal masuk di kredit sebesar 75 juta. 410 pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 42.250.000. 511 beban gaji masuk di debit sebesar 10 juta. 513 beban sewa masuk di debit sebesar 8 juta. Beban kendaraan masuk di debit sebesar 700.000. Macam-macam beban masuk di debit sebesar 1.080.000. Jumlah hasil debit sebesar 197.750.000. berapa itu jumlahnya? 190.750 juta. Nah, ulangin coba 190 apa? 190.750.000 Ya, betul. dan di kredit 190.750.000. Oke. Ya. Nanda udah ngerti, udah bisa, udah paham? Paham Bu, tapi Paham. kaget aja gitu Bu. Jadi kagok. Kagok. Ya, Bu. Makanya kalau kita presentasi pakai punya kita sendiri kan nggak kagok sama si Ridwan kan. Ridwan coret-coret kemana, kamu jadi ngikutin coretannya Ridwan gitu ya. Ya Bu. Oke. Oke, bagus. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Rara ada pertanyaan nggak ke Nanda? Ayu, ada yang mau ditanyain ke Nanda? Kan ditanya yang nanyanya ke kamu nggak ke saya. Hah? Udah sama Tidak semua ada. jawabannya. Sama. Oke, terima kasih ya Ninda Ridwan. Berarti nilainya bagi 2 ya, enggak? Iya Bu. Bagi 2 ya, yang adil ya. Kan Ya kemarin Bu. juga Intan bagi 2 Intan ya. Ya. Collab kan soalnya collab. Udah, Bu. Ini saya tutup ya Bu, share screen-nya Bu. Oke, tutup ya. Terima kasih ya Ridwan. Iya Bu, sama-sama Bu. Makasih juga Bu.
Nur Iskandar. Kenapa panggilannya Nanda ya? Nur Iskandar kan ya? Iya, Bu. Ya, kemarin kita udah belajar cara posting dari transaksi langsung ke T-account ya. Apa namanya, buku besar T ya. Walaupun ada yang bikin format lain, yang penting ini kalian paham maksudnya seperti apa ya. Ada memang kalau T-account itu dalam laporan keuangan apa yang sebenarnya itu memang jarang dipakai, tapi karena kita belajar itu lebih memudahkan kita untuk melihat mutasi transaksi ke sisi debit sama sisi kreditnya. Tapi kalau misalnya di perusahaan biasanya kita pakai yang namanya buku besar akun berjalan, jadi saldonya langsung kelihatan ya. Kalau di account itu kan jumlahnya bisa kita ketahui kalau udah selesai transaksinya, kita jumlah cari selisihnya baru ketahuan saldo akhirnya gitu. Tapi kalau nanti kita lihat di materi hari ini ada namanya buku besar yang akunnya berjalan ya, langsung kelihatan jumlahnya gitu. Oke, kita mulai ya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk materi yang kemarin? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Kita sudah masuk ke penjurnalan ya, penjurnalan. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, jurnal dan posting ya. Posting itu dari jurnal dipindah ke buku besar, namanya kita sebut posting, tapi nanti kita lihat penjelasannya ya. Nah, untuk accounting life cycle atau accounting cycle, siklus akuntansi, itu menunjukkan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian proses akuntansi. Kalau kemarin kita kan belajar pembukuan berpasangan ya, jadi dari jurnal, dari transaksi langsung ke buku besar T account ya. Nah, kalau dari sisi accounting cycle-nya, dari setiap dokumen transaksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu voucher, ya, bukti belanja, struk, invoice, itu merupakan dokumen pendukung ya. Nah, dari situ baru kita mesti catat di jurnal ya. Jurnal itu apa? Nanti kita jelaskan. Dari jurnal baru posting ke buku besar yang sudah kalian pelajari itu ya, buku besar. Dari buku besar, baru kita lanjut ke neraca saldo ya, ringkasan dari saldo-saldo buku besar ya. Dari sini kita akan masuk ke berikutnya adalah penyesuaian pembukuan. Kenapa mesti dilakukan penyesuaian ya? Namanya ayat jurnal penyesuaian atau adjustment ya di akhir periode akuntansi ya. Karena kan kita pengakuan akuntansi itu secara accrual basis ya. Jadi ada beberapa akun yang harus kita sesuaikan. Baru setelah dilakukan penyesuaian kita punya phase laporan keuangan. Ya, reportingnya ada laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca, laporan arus kas ya. Gitu. Nanti kalau udah selesai laporan keuangannya, baru sebelum kita buka buku yang baru untuk periode berikutnya, kita akan melakukan penutupan buku ya. Namanya closing entry. Akun-akun apa yang ditutup dan akun apa yang nggak ditutup. Nanti kita belajarnya pelan-pelan ya. Sekarang kita masuk ke penjurnalan. Jadi setiap transaksi suatu usaha itu yang terjadi di perusahaan akan mempengaruhi minimal 2 akun ya, minimal 2 akun. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dipresentasikan sama Nanda sama Ridwan. Misalnya pembelian barang secara kas, berarti barangnya bertambah di sisi debit, akun barang ya, persediaan misalnya, atau perlengkapan atau peralatan jadi debit karena bertambah. Di sisi lain karena dibeli secara tunai, kasnya berkurang. Itu kan minimal mempengaruhi 2 akun gitu ya, ngerti ya. Terus misalnya dibeli kendaraan secara kredit yang tadi ya, dibeli kendaraan sebagian secara kredit, sebagian secara tunai. Berarti itu mempengaruhi 3 akun. Pertama, akun kendaraan bertambah di sisi debit, dibeli secara tunainya sebagian secara tunai yang 14 juta tadi ya di soal, itu berarti kan akun kasnya terpengaruh berkurang 14 juta. Di sisi lain utang wesel, akun utang wesel juga bertambah di sisi kredit ya 54 juta. Nah, di situ kalian udah belajar
kalau transaksi itu bisa mempengaruhi lebih dari 2 akun, karena pembelian kendaraan tadi mempengaruhi 3 akun. Ya, ngerti ya? Bisa ya? Terus, berapapun jumlah akun yang terlibat dalam sebuah transaksi, mau 2, 3, 4, atau berapapun jumlahnya, jumlah sisi debit sama sisi kreditnya harus sama, ya, harus balance ya. Jadi, mau itu mempengaruhi 2 akun, kalau 2 akun udah pasti balance ya, kan debit sama kreditnya harus sama angkanya. Apalagi kalau lebih dari 2 akun ya, Kak, 3 akun kayak tadi kan. Berarti kalau dibeli kendaraannya 68, kasnya 14, sisanya 54 harus di sisi kredit juga supaya debit dan kreditnya balance ya, sama. Lalu analisis transaksi didasarkan pada aturan pendebitan dan pengkreditan dalam persamaan dasar akuntansi. Ingat, kita basicnya harus paham persamaan dasar akuntansi yang harta sama dengan utang plus modal. Komponen modal ini ada apa aja? Ada pendapatan, ada beban, ada price ya yang pengaruhi modal ya, ada tambahan modal dari pemilik juga ya. Gitu. Oke, kita masuk ke pengertian jurnal. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis ya, harus secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian. Jadi penjurnalan itu harus historical ya, per tanggal ya. Berarti kenapa? Makanya ada jurnal harian. Jadi jurnal itu nggak dikerjain akhir bulan baru bikin jurnal gitu kan. Mungkin kalau transaksinya sedikit nggak apa-apa, cuma 1-2 transaksi. Tapi kalau di beberapa perusahaan kan transaksinya banyak gitu ya. Jadi kalau kita nggak kerjain rutin harian, apapun itulah tugas pun kalau nggak dicicil ngerjainnya baru di ending baru dikerjain pasti akan numpuk pekerjaan, sama juga ya. Gitu ya. Dengan menunjukkan akun yang harusnya dicatat di sisi debit dan di sisi kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing ya. Harus berdasarkan urutan kejadian, makanya di jurnal ada namanya tanggal ya. Ada kolom tanggal, terus kolom keterangan untuk mencatat akun-akun yang terlibat ya, akun-akun yang terdampak dari transaksi tersebut, terus jumlahnya ya, jumlah nominalnya berapa yang mau dicatat ya, sesuai dengan bukti transaksinya ya. Nah, bentuk jurnal akan kita pelajari nanti bertahap. Ada jurnal umum ya, ada jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup sama jurnal pembalik ya. Ya, jurnal umum ya yang akan kita pelajari hari ini. Nanti ada jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran kas sendiri, penerimaan kas sendiri, jurnal pembelian, jurnal penjualan gitu ya. Terus jurnal penyesuaian yang akan kita lakukan di end of period, mau akhir bulan, mau akhir tahun, pasti ada namanya jurnal penyesuaian. Terus closing entry ya, sebelum kita buka periode buku yang baru untuk akun-akun laba rugi, itu akan kita tutup ya. Kalau yang dilanjutkan adalah akun-akun dari neraca ya. Terus ada jurnal pembalik ya, reversing entry ya. Untuk jika misalnya jurnal penyesuaian periode lalu dibalik lagi di awal periode ya. Nah, kolom untuk jurnal umum ya. Pertama ada judul ya, ada judulnya jurnal umum gitu. Terus ada halaman. Halamannya ini karena biasanya kan karena banyak transaksinya bisa berlembar-lembar misalnya ya kan, lembar 1 berarti halaman 1, lembar kedua halaman 2 gitu. Terus ada kolom tanggal ya. Ini kenapa dibagi 2? Misalnya di sini bulannya ya. Sekarang kan September ya. September 1, 2, 3 gitu ya. Terus keterangan nama akunnya ya. Kalau di perusahaan bis keterangan ini biasanya dibagi ada ini kode akun ya. Kode akun. Terus baru keterangan ya. Kalau pakai Excel atau pakai sistem akuntansi, biasanya untuk nama akunnya kita nggak tulis, kita tinggal tulis aja 112, nanti langsung muncul ya. Kalau pakai Excel kan tinggal pakai rumus ya, VLOOKUP gitu ya. Terus referensi ini diisinya nanti kalau misalnya ini masuknya dipostingnya ke buku besar atau dipostingnya ke jurnal apa gitu untuk keterangan. Atau bisa juga diisi dengan nomor bukti transaksi. Kita butuh nomor bukti transaksi ya. Kemarin kan saya sampaikan setiap pencatatan penerimaan pengeluaran itu harus ada bukti transaksinya ya.
Supaya apa? Supaya kita mudah untuk filing sama findingnya ya. Misalnya kayak kalian kalau bayaran kuliah itu tukar kwitansi nggak ya? Enggak ya. Kalau dulu sih tukar kwitansi kan. Ada kwitansi atau tanda terima yang diterima dari perusahaan, dari kampus. Di situ ada namanya nomor bukti terima kas berapa gitu. Jadi ketika kalian ada hilang bukti, tinggal bisa minta ke kampus, ya dikasih fotokopiannya, tinggal dicari, oh tanggal segini ya si Ridwan bayaran, coba dicari buktinya nomor sekian, tinggal diambilin gitu. Ada namanya bukti terima kas atau bukti keluar kas. Itu memang harus ada di setiap perusahaan ya, untuk memudahkan filingnya ya, filingnya terus findingnya ya, ketika kita mau cari dokumennya. Terus debitnya berapa ya, jumlah diisi debitnya berapa, kreditnya berapa ya. Nah, biasanya catatnya kalau sisi debit dia agak lurus sejajar, nanti sisi kreditnya dia agak masuk ke dalam ya, supaya kelihatan membedakan sisi debit sama sisi kreditnya. Lalu posting itu merupakan proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar ya. Jadi udah kita bikin jurnalnya, dari jurnal baru kita pindahin ke buku besar ya. Yaitu memindahkan angka-angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit suatu akun, dan memindahkan angka yang tercantum dalam kolom kredit ke sisi kredit akun yang lain. Jadi sisi debit kolom kas akan dipindahin ke sisi debit kolom buku besar kas ya. Sisi kreditnya pindahin ke sisi kredit buku besar kas, seperti itu ya. Sisi debit pindah ke debit, kredit pindah kredit sesuai dengan akunnya masing-masing. Terus nama akun yang diposting di buku besar harus sesuai dengan nama akun yang tertulis di jurnal ya. Kalau di jurnalnya akunnya kas, berarti buku besarnya buku besar kas, pindah ya. Terus kalau akunnya misalnya modal, berarti ada buku besar modal gitu. Nah, kita lihat contoh pengerjaan posting. Kalau kemarin kan kita nggak dari jurnal ya, dari transaksi langsung kita masukin ke T-account ya, buku besar T ya. Ini sebenarnya sama ya, buku besar T juga. Kalau kalian lihat ini kan T gini ya. Nah, gitu. Cuma ini ada keterangannya, ada tanggal, ada keterangan, referensinya dia dari jurnal 1 ya, halaman 1. Misalnya ini halaman 1 ya. Sisi debit. Nah, ini sisi kreditnya. Sebenarnya sama ya, cuma ada berkolom-kolom, tapi memang ini T-account ya, kolom T. Misalnya kita lihat contoh pengerjaan posting dari jurnal ke buku besar pada tanggal November 2001, tanggal 1 November 2021, ada setoran modal dari Tuan Amir. Berarti kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit ya. Debitnya 100 juta, kreditnya 100 juta. Lalu tanggal 2 November dibeli peralatan kantor secara tunai. Berarti peralatan kantornya di sisi debit 5 juta, kasnya berkurang di sisi kredit 5 juta gitu ya. Dari sini kita tinggal posting ke buku besar kas ya, kas yang 100 juta di sisi debit pindah ke debit buku besar kas ya. Terus yang 5 juta pembelian peralatan kantor secara tunai dicatat di sisi kreditnya kas gitu. Bisa dipahamin ya? Lalu buku besar modal, kita buka ini buku besar modal ya. Sama di sini hanya satu transaksi, yaitu modalnya bertambah di sisi kredit, berarti cuma pindah ke sisi kreditnya aja. Ya, ini T-account ya, pokoknya kelihatannya aja kolomnya banyak, padahal kan sebenarnya dia T-account juga, gitu, cuma ada informasinya. Kalau kemarin kan cuma tanggal, jumlah, gitu, ini ada keterangannya ya. Terus yang peralatan kantor, berarti kita buka buku besar peralatan kantor. Di sisi debit 5 juta ya, tanggal, keterangan, JU1 berarti dari jurnal umum halaman 1 gitu ya, 5 juta. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Menyiapkan ayat jurnal di buku harian. Kita lihat ilustrasi transaksinya ya.
Tanggal 1 Agustus, Tuan Bagus menginvestasikan hartanya ke perusahaan berupa kas 26.200.000, perlengkapannya 2.800.000, dan peralatan kantornya 25 juta. Nah, kita analisis transaksinya ya. Transaksi ini berpengaruh pada akun kas, ya kan? Kas. Nah, terus akun perlengkapan, terus akun peralatan, karena diinvestasikan berarti akun modal. Gitu ya. Jadi kita catat di jurnalnya, kasnya 26.200.000 ya. Peralatannya 2.800.000, perlengkapannya 2.800.000, peralatannya 25 juta. Di total itu adalah jumlah modal yang disetor sama Tuan Bagus, yaitu 54 juta. Pengaruh transaksinya adalah akun kas, akun perlengkapan, dan akun peralatan mengalami peningkatan akibat investasi, dan akun modal pemilik juga mengalami peningkatan akibat setoran investasi oleh pemilik. Oleh karena akun kas, akun perlengkapan, dan akun peralatan mengalami peningkatan, maka sesuai kaidah akun-akun ini akan didebet ya, harta ya. Ini karena kelompok harta bertambah di sisi debit ya. Demikian juga akun modal pemilik akan karena mengalami kenaikan, maka akan dicatat di sisi kredit ya. Modal bertambah di sisi kredit ya, saldo normalnya di sisi kredit ya. Ingat 5 jari kalian ya. Harta, utang, modal, pendapatan sama beban ya. Yang bertambah di sisi debit hanya 2 ya. Harta sama beban. Utang, modal, pendapatan kalau bertambah, kalau mengalami peningkatan dicatat di sisi kredit ya. Sampai sini bisa diikutin? Halo? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, oke, lanjut. Bisa, Bu. Sewa dibayar di muka. Perusahaan membayar sewa gedung untuk 6 bulan. Berarti sewa dibayar di muka, ya kan? Dari sini kita analisis transaksi ini berpengaruh pada akun sewa dibayar di muka, ya. Prepaid, rent, ya. Sama akun kas karena dibayar dengan uang kas. Maka pengaruh transaksinya adalah akun sewa dibayar di muka mengalami peningkatan karena dilakukan pembayaran terhadap sewa gedung, sementara akun kas mengalami penurunan akibat melakukan pembayaran. Ya, karena mengalami peningkatan, maka akun yang didebet adalah akun yang sewa dibayar di muka. Ya, ini masuk ke kelompok harta. Ya, di neraca ada sewa dibayar di muka. Bertambah di sisi debit 19.200.000, kasnya dibayar berkurang di sisi kredit 19.200.000. Gitu ya. Nanti yang sewa dibayar di muka ini akan kita lakukan yang namanya jurnal penyesuaian ya, akhir periode ya. Sekarang belum sampai situ. Pokoknya catat dulu yang dibayar di muka, diterima di muka, catat dulu. Yang penting kalian paham, sewa dibayar di muka itu masih kelompok harta. Tapi kalau pendapatan diterima di muka atau kita terima uang padahal pekerjaannya belum selesai, itu masuk ke kelompok utang ya, pendapatan diterima di muka ya. Sama-sama di muka ya. Lalu pembelian peralatan kantor secara kredit. Tanggal 2 Agustus membeli peralatan kantor secara kredit dari toko Cahaya sebesar 4 juta ya. Jadi akun yang terpengaruh adalah akun peralatan kantor karena dibeli ya, jadi peralatan kantornya bertambah. Terus karena secara kredit akan muncul namanya utang ya, utang usaha ya atau utang lancar ya, masuk ke utang lancar. Oke, jadi karena peralatannya bertambah, peralatannya kita catat di sisi debit 4 juta, utang usaha bertambah ya karena ada penambahan utang usaha, utang bertambah di sisi kredit ya, utang di sisi kredit, ingat 5 jari kalian ya. Jadi utang usahanya catat di sisi kredit 4 juta karena dibelinya secara kredit. Bisa? Bisa ya? Kalau nggak bisa, bilang ya. Terus menerima uang muka jasa yang dibayarkan oleh pelanggan, ya, uang muka. Tanggal 3 Agustus menerima uang tunai berarti kas kita bertambah ya, dari klien sebagai uang muka jasa yang diberikan oleh Cipta Jasa Karya sebesar 10 juta.
Jadi uang muka itu jadi pekerjaan kita belum selesai, tapi kita udah terima duitnya ya. Jadi kas kita bertambah karena kita terima uang ya, berarti kas kita bertambah di sisi debit. Nah, uang muka jasa ini kan pendapatan diterima di muka maksudnya ya. Jadi belum menjadi pendapatan ya. Jadi masuknya ke kelompok utang dia ya. Masuknya ke kelompok utang ya, pendapatan diterima di muka di sisi kredit 10 juta ya. Ya, masuknya ke utang lancar ya, di sini dijelaskan utang lancar. Nanti kapan berubah jadi pendapatan? Di akhir periode ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, berapa yang selesai pekerjaannya itu baru diakui jadi pendapatan. Nanti kita belajar di jurnal penyesuaian ya, untuk yang tadi di muka ya. Lalu pembayaran premi asuransi, tanggal 4 Agustus membayar premi asuransi untuk properti dan kecelakaan sebesar 3.600.000. Oke. Jadi di sini akun yang terkait adalah premi asuransi atau asuransi dibayar di muka ya. Ini masuk kelompok harta, terus karena dibayar ya, karena dibayar berarti ke kas ya. Kas kita akan berkurang ya. Berarti ya, di satu sisi akun yang terkait adalah asuransi dibayar di muka ya, bertambah di sisi debit. Terus kas kita karena dibayar berkurang di sisi kredit ya. Pembayaran beban iklan, tanggal 7 membayar iklan untuk surat kabar Jawa Pos sebesar 240.000 ya, karena di sini langsung dibayar iklannya berarti muncul beban. Beban iklan, beban ya, kelompok akun 5 kalau bertambah di sisi debit. Dibayar berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di sisi kredit ya. Beban iklan di debit 240.000, kasnya di kredit 240.000 karena mengalami penurunan ya. Berkurang. Terus pembayaran kewajiban, dibayar utang ke toko cahaya 2.400.000. Tadi kita di tanggal berapa tuh ada transaksi utang ya ke toko cahaya, berapa ya jumlahnya? Coba kita cek. Nih ya, 4 juta ya. Dibayar 2.400.000. Oke. Karena dibayar, utangnya jadi berkurang. Utang berkurang di sisi debit ya, karena utang bertambah di sisi kredit kalau berkurang di sisi debit. Terus dibayar pakai kas. Kasnya berkurang ya, kasnya berkurang di sisi kredit ya. Utang usahanya berkurang 2.400.000 mengalami penurunan ya di sisi debit, kasnya berkurang juga 2.400.000 karena untuk bayar si utangnya gitu. Bisa diikutin? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke mencatat penyediaan jasa pengauditan, tetapi pembayaran fee pengauditannya akan dilakukan paling lambat 1 bulan ke depan. Berarti kita baru, misalnya baru nyelesain kerjaan, ngasih tagihan invoice, tapi uangnya belum diterima gitu ya. Tanggal 13 mencatat penyediaan jasa secara kredit periode 1 sampai 13 Agustus sebesar 4.800.000 karena kredit, berarti kalau kita yang menyediakan jasa, terus kita belum terima uangnya di sisi kita, itu namanya piutang. Tapi kalau kita beli barang belum dibayar, berarti masuknya ke utang gitu, kewajiban ya. Kita punya kewajiban. Kok ini kan orang lain punya kewajiban sama kita, ya. Jadi masuknya ke piutang ya. Harus jelas bedanya piutang sama utang. Kapankah ini dikatakan sebagai piutang, kapan dikatakan sebagai utang gitu ya. Piutang 4.800.000, pendapatan jasanya 4.800.000. Jadi walaupun uangnya belum diterima, sudah diakui jadi pendapatan perusahaan ya. Nah, nanti yang dikonversi adalah piutangnya. Kalau direalisasi jadi kas, berarti piutangnya berkurang ya. Berkurang di sisi kredit, nanti kasnya bertambah di sisi debit. Kalau dibayar ya, kalau pas pembayaran. Kalau ini kan mencatat pengakuan pendapatan ya, walaupun uangnya belum diterima harus kita akui jadi pendapatan. Ya, 4.800.000 gitu ya. Terus pembayaran gaji, pokoknya ini sama. Pembayaran beban-beban ya, bebannya bertambah di sisi debit karena dibayar ya. Berarti kasnya berkurang ya, kas atau bank lah ya, berkurang di sisi kredit ya.
Ini kasnya berkurang di sisi kredit, beban gajinya di sisi debit. Kalau tadi kan Anda beban gaji cuma di akunti account-nya beban gaji di debit, gitu kan ya Anda ya. Berkurang, kasnya berkurang di sisi kredit di account-nya. Lalu kita catat ke jurnal, sama aja kan ya Anda ya. Terus penerimaan pembayaran piutang fee dari klien. Ya, yang tadi kan, ya ini baru kita akui sebagai piutang. Ketika dibayar sama klien kita terima uangnya, maka kas kita bertambah ya. Kasnya bertambah di sisi debit. Lalu piutangnya berkurang ya. Piutang berkurang di sisi kredit. Piutang itu kan masuk kelompok harta ya, adanya di bawah kas ya, di bawah kas setara kas ada piutang. Kalau berkurang dia di sisi kredit, bertambah di sisi debit ya. Kalau di sini kan pengaruhnya antar akun harta ya. Kas kelompok harta, piutang usaha juga kelompok harta gitu ya. Jadi harta yang satu bertambah, yang lainnya berkurang gitu. Ya. Terus pembayaran rekening telepon dibayar berarti pakai kas, kasnya berkurang di sisi kredit. Jadi beban teleponnya bertambah di sisi debit ya. Beban teleponnya 260.000, kasnya berkurang 260.000 di sisi kredit. Oke. Terus penarikan kas withdraw untuk keperluan pribadi ya, prive ya. Menarik kas berarti kasnya berkurang ya, otomatis kasnya berkurang di sisi kredit ya. Lalu untuk keperluan pribadi prive ini seperti kelompok beban kan, mengurangi modal ya. Jadi kalau bertambah di sisi debit ya. Prive-nya di debit ya, bertambah debit, kasnya berkurang di sisi kredit ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, ini summary dari jurnalnya, asumsinya panjang ya. Kita ada 2 halaman, yang halaman 1 ya ini, yang satu lagi halaman 2 ceritanya ya, ceritanya 2 halaman. Ini hanya summary dari yang di depan tadi ya, di summary. Jadi bentuknya jurnal seperti ini ya. Ada judulnya, harus ada judulnya, jurnal umum. Terus di jumlah jurnal pun harus balance ya, harus sama total jurnalnya. Kalau dia nggak cukup, berarti setiap lembarnya harus dijumlah juga ya. Terus jumlahnya itu dipindah ya, jumlah pindahannya jadi berapa? Baru dijumlah lagi gitu ya. Jadi karena kalau nggak dijumlah gini, kalian kan ngitungnya 1 lembar ya. 1 lembar nggak mungkin 106.300.000 kan, gitu. Karena ada saldo dari sebelumnya. Jadi tiap lembarnya dibuat jumlahnya, nanti dipindah ya, jumlah pindahannya berapa, gitu. Ya. Terus dilihat agak mana nih? Nah, ya, ini lurus. Nah, yang sisi kreditnya agak masuk ke dalam gini ya. Nah. Ini kenapa kelompat? Ini kelompat. Oke ya, seperti itu ya. Jadi dari jurnal kita akan posting jurnal ini ke buku besar ya. Buku besar. Nah, kita tinggal posting semua yang namanya kas di sisi debit kita pindahkan ke sisi debit ya. Kas yang ini ya. Ini kreditnya, debitnya, kreditnya, kreditnya ya. Terus ini ya, kredit, debit, kredit. Kita pindahin ke buku besar kas. Yang debit di total 41 juta, yang kreditnya di total 28.700.000. Saldo akhirnya sesuai dengan saldo normal akun ya. Harta saldo normalnya di debit, berarti saldo akhirnya adanya di sisi debit ya. Harta semuanya, harta, kas, setara kas, piutang ya, peralatan, perlengkapan, kendaraan gitu masuk kelompok harta, saldo normalnya di sisi debit ya. Utang di sisi kredit, modal di sisi kredit, pendapatan kredit, beban di sisi debit ya. Terus ini ada buku besar piutang usaha ya, kita lihat sini piutang usaha ada berapa? Piutang usaha ini ya, piutang usaha 4,8, di debit, di kreditnya 4,8, maka saldonya jadi 0 ya. Debitnya 4,8, kreditnya 4,8, saldo akhirnya 0 ya. Perlengkapan
Dicatat dari sini perlengkapan nih ya. Terus peralatannya 25 juta. Nih ya, tambah 4 juta lagi. Coba lihat ada nggak? Peralatan. Oh, mana dia? Peralatan 25 juta, sewa ini ya, 25 juta peralatan. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan ketika dari dari jurnal ke buku besar, kalian postingnya satu-satu, dibuat checklist, di checklist mana yang udah masuk, mana yang belum. Kalau nggak di checklist nanti kalian mungkin ada yang miss. Ya, kalau udah miss nanti repot kalau nggak balance di akhirnya. Kalau semuanya udah diposting ke buku besarnya per akun ya, ya nama akunnya harus sama-sama nama akun yang ada di jurnal ya. Nama akunnya ya. Oke, ini akun harta, ini utang usaha, saldo akhirnya di kredit ya. Pendapatan diterima di muka, masuk kelompok utang di kredit. Modal di kredit, pendapatan jasanya di kredit. Beban gaji, beban semuanya adanya di sisi debit gitu ya. Oke, udah semua diposting ke buku besar masing-masing akun per akun ya. Dan jangan sampai ada yang kelewat. Misalnya kalian lupa, makanya dibikin checklist. Oh ini udah posting. Walaupun realnya di perusahaan itu kan kita udah pakai sistem ya. Kita cuma create jurnal, buku besar udah otomatis ke posting gitu. Realnya, tapi kita harus paham dari mana sih buku besar itu alirannya itu dari mana gitu. Jadi sebelum kita ke praktek yang udah yang kasat mata ya, itu kan by system ya. Tapi kita harus paham flow-nya dulu gimana. Lalu ada yang tadi saya bilang ada buku besar saldo berjalan yang biasanya memang di perusahaan ya pakainya ini ya. Jadi nah kalian kemarin ada yang ngerjain tapi cuma sampai sini doang nih. Nah, kalian bikin keterangan debit sama kredit tapi saldonya enggak, cuma sampai sini nih. Ada yang ngerjain sampai sini. Bikin buku besarnya seperti itu ya. Jadi rancu ini mau model T-account kah atau model saldo berjalan gitu. Kalau T-account buat T-account, kalau saldo berjalan buat saldo berjalan gitu ya, yang kafah gitu ya. Jadi harus jelas kalian mau ikut yang kiri apa ikut yang kanan gitu. Jangan kanan kiri jadi gray area, bingung gitu. Nah, kalau saldo berjalan tadi kan kalau T-account debitnya berapa, kalau ini langsung kelihatan jumlahnya. Ada jumlah saldo akhirnya di sisi debit. Setoran awal modal 26 juta, lalu tanggal 1 bayar sewa 19 juta, jadi saldo akhirnya 7 juta, ya kan? 26 dikurang 19 juta 200 jadi 7 juta. Lalu tanggal 3 kita dapat pendapatan 10 juta, berarti 7 tambah 10 jadi 17 gitu. Terus tanggal 4 bayar asuransi dibayar di muka 3 juta 600, 17 tambah 3 juta dikurang 3 juta 600 jadi 13 juta 400. Dibayar lagi beban iklan tanggal 7 240.000, berarti 13 juta 400 dikurang 240 jadi 13 juta 160. Begitu ya. Sama debitnya ditambah sama kreditnya dikurang gitu. Kalau di Excel kan tinggal ini kolom sebelumnya ditambah debit dikurang kredit. Jadi tinggal di copy ke bawah kan. Nah, saldo akhirnya 12 juta 300. Mestinya sama nih ya, sama ya 12 juta 300 gitu. Kalau di perusahaan kita pakainya saldo berjalan supaya setiap saat, kalau di perusahaan kan tinggal lihat dong buku besar kas per tanggal ini bisa di print gitu. Kalau pakai di account kan kita nggak mungkin ya jumlah dulu nggak bisa gitu. Jadi memang pakai yang bentuk akun saldo berjalan gitu ya, prakteknya seperti itu. Tuh, sampai sini ada pertanyaan nggak sampai buku besar? Oke. Dari buku besar sama kayak kemarin kita belajar yang di account ke neraca saldo, kita udah dapat ending balance masing-masing akun, kita tinggal buat neraca saldonya, ya kan? Ini ending balance-nya kan? Saldo akhirnya, ending balance masing-masing akun, tinggal kita pindahin ke neraca saldo, ya. Neraca saldo per tanggal berapa harus di notice ya, tanggal berapa neraca saldonya ya. Lalu dicatatlah per runut ya, sesuai dengan kelompok akunnya. Pertama dicatat kelompok harta, lalu kelompok utang, pendapatan, modal, pendapatan, baru beban ya, dicatat dan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Harta di debit ya, catat di sisi debit. Ya.
utang, modal, pendapatan di sisi kredit, catat sisi kredit, lalu beban sisi debit. Lalu di jumlah ya, yang tadi sudah kalian buat ya, yang sudah dicontohin, dipresentasiin sama Nur Iskandar ya, sama Ridwan ya. Dan harus balance. Nah, kalau terjadi kok nggak balance ya, ternyata neraca saldo kalian nggak balance ya. Biasanya kan neraca saldo ini sebagai salah satu alat kontrol supaya bisa lihat nih buku besarnya udah balance belum gitu ya. Nah, kalau terjadi nggak balance berarti kalian harus cek ulang, cek lagi ya. Periksa kebenaran penjumlahan kolom debit sama kredit neraca saldo. Ya, kalian hitung ulang lagi. Ini asumsinya, pokoknya ini asumsinya kita ngerjainnya pakai manual ya, ditulis ya, manual ya, gitu. Pokoknya hitung lagi. Terus kalaupun pakai Excel harus dijumlah secara ya di sum gitu ya, nggak diketik ya. Kalau penjumlahan tuh nggak diketik, harus pakai formula ya supaya notice memang itu sudah betul. Lalu bandingkan nama-nama akun yang ada di neraca saldo dengan akun-akun di buku besar ya. Misalnya di neraca saldo di jurnal di buku besarnya ada 10 akun, di neraca saldonya mesti ada 10 akun, semuanya harus diposting di mana di neraca saldonya. Jangan sampai ada yang kelewat karena kan kita asumsinya manual, makanya harus dicek satu-satu, kas dulu posting, tandain kas, pindah. Terusnya piutang udah masuk neraca saldo atau belum gitu ya. Masing-masing akunnya udah masuk belum. Lalu periksa kebenaran penjumlahan debit dan kredit buku besar ya. Jadi ini kayak mengeceknya tuh dari belakang. Pertama dari neraca saldonya kita cek dulu ya jumlah debit sama kreditnya nggak balance. Kenapa? Biasanya kalau orang tuh cari selisihnya dulu, selisihnya berapa. Kalau kita ngerjain dari awal, kadang-kadang kita inget nih angkanya ya. Sama angka-angka tuh kadang-kadang jadi ingat. Oh segini ini kayaknya buat bayar yang ini deh, coba cek dulu gitu ya. Jadi selisihnya dicek. Misalnya selisihnya 130, kayaknya ada di pembayaran 130. Kalian tinggal cek ke buku besar gitu ya. Jadi dari neraca saldonya baru mundur lagi ke buku besar ya. Cek lagi penjumlahan debit kredit buku besar karena kan mungkin transaksinya banyak, debit sama kreditnya ada yang miss ke hitung ke kalkulasinya. Lalu bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan jumlah angka yang tercantum di jurnal. Nah, berarti mundur lagi kan dari buku besar mundur lagi ke jurnal ya. Terus beri tanda ketika melakukan pencocokan ya. Tadi kayak kalian checklist yang kayak tadi Ridwan sama Nanda lakukan ya. Ini kontrol ya, udah masuk dari buku besar pindah ke neraca saldo sudah di checklist gitu ya. Terus periksa kesamaan jumlah debit sama jumlah kreditnya gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan, ada selisih, koreksi sampai dari belakang ke depan ya. Sampai pasti ketemu ya kalau udah betul semua, insya Allah ketemu selisihnya di mana. Even kalau selisihnya masih ratusan ribu itu masih besar, masih gampang nemuinnya ya. Tapi kalau selisihnya udah poin ya 50, 75 itu kan ya rasanya mau digantiin nggak bisa, harus tetap dicari angkanya gitu kan. Karena orang akuntansi itu kan nggak pegang uang ya, kita cuma pegang bukti ya, evidence saja, bukti pendukung. Tapi harus sama fisik uangnya gitu, gimana caranya gitu lah ya. Oke, terus prosedur mengkoreksi kesalahan ya. Kalau ini kan ada salah ya, salah nggak balance ya. Terus kalau kita salah jurnal itu gimana? Apabila kesalahan berupa salah menulis nama akun atau salah menulis jumlah dalam jurnal ditemukan sebelum dibukukan ke buku besar, maka koreksi yang dapat dilakukan adalah dengan menarik garis lurus di atas jurnal yang salah. Jadi misalnya jurnal kas salah, coret 1 ya, jangan diuak gini gitu atau pakai tip X gitu, enggak, harus supaya kelihatan apa, kelihatan historisnya. Oh iya ini pernah salah gitu. Buat catatan ya, kayak kita kalau pernah salah kan buat catatan jangan sampai terulang lagi, jadi dikasihnya biar kelihatan gitu ya. Lalu bila kesalahan menjurnal sudah terlanjur dibukukan ke buku besar, maka harus dilakukan dengan membuat jurnal koreksi. Kalau udah sampai buku besar, posting buku besar, kita nggak bisa coret ya, karena udah masuk ke postingan ke buku besar ya.
dimutasikan ya, sudah pindah ke buku besar. Itu kita nggak bisa coret transaksinya ya, peralatan salah, coret gitu kan, nggak bisa karena udah masuk ke buku besar ya, nggak bisa dicoret. Maka harus dibikin yang namanya jurnal koreksi. Gimana cara bikin jurnal koreksi? Oke, ini ada notes-nya. Apabila neraca saldo tidak seimbang, kalau nggak seimbang, maka kegiatan akuntansi berikutnya tidak dapat dilakukan. Jadi pastikan sampai neraca saldo udah balance ya, udah oke, ya, udah betul, sampai penyebab kesalahannya ditemukan dan koreksi kesalahan dilakukan sebagaimana mestinya. Oke, kita lihat contoh jurnal koreksi, misalnya pengeluaran kas 8 juta untuk membeli peralatan kantor telah salah di jurnal, yaitu dengan mendebet akun perlengkapan ya. Ini kan salah pos ya, misalnya mestinya dicatat ke peralatan, ternyata dicatatnya ke perlengkapan. Jadi dan ini udah diposting ke buku besar ya ceritanya, jadi nggak bisa dicoret ya. Mestinya kan dia jurnalnya peralatannya didebet, kasnya di kredit ya kan, mestinya kan seperti ini ya, 8 juta. Tapi ternyata sama accountingnya catat ke perlengkapan. Ini kan salah berarti kan ya. Ini 8 juta. Ini kan salah. Diposting ke buku besar, perlengkapannya nambah 8 juta, kasnya berkurang 8 juta. Dari sisi kasnya nggak ada masalah, tapi sisi akunnya mestinya catat ke peralatan, ke perlengkapan. Ya. Mestinya kan peralatan yang bertambah ya. Maka kita akan bikin jurnal koreksi. Jurnal koreksinya adalah peralatannya yang tadi di kredit, peralatannya belum ya. Peralatannya jadi didebet 8 juta, lalu perlengkapan kantornya di kredit. Jadi perlengkapan kantornya dieliminasi ya, dihapus nilainya sebesar 8 juta, diganti ke akun peralatan gitu. Bisa dipahami nggak? Dibikin jurnal koreksi, nanti kalau diposting kan akan seperti ini ya. Ya. Ini kalau diposting perlengkapannya ke sini 8 juta, saldo perlengkapannya jadi 0, jadi habis. Hanya muncul buku besar peralatan aja 8 juta. Gitu. Kalau ini jadi dari jurnal kan mestinya akan ke buku besar. Makanya buku besar perlengkapannya akan habis ya setelah adanya jurnal koreksi gitu. Ya, bisa dipahamin nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Masih ada, Arista ada. Arista, kamu kemana? Iya, Bu. Kartika? Iya, Bu. Willy dia? Willy? Iya, Bu. Ada, oke. Kita, ada tugas kan seperti biasa? Ada tugas seperti yang lain, seperti yang lalu-lalu ya. Kita punya ada tugasnya satu, cuma satu tugas. Nanti kalian coba kerjakan karena cuma satu ya. Tinggal kalian catat ke jurnal, dari jurnal posting ke buku besar sampai ke neraca saldonya. Transaksinya nggak banyak kan? Ya. Ada pertanyaan nggak? Coba. Ibu mau nanya. Ya, Ayu. Kalau iya Bu, kalau yang ditugas buat nanti ini kan yang tanggal 4 bulan 11 tuh Bu, yang dibayar sewa kantor untuk 1 bulan. Itu berarti yang berpengaruh akunnya itu yang beban sewa sama kas doang ya Bu? Ya, kalau 1 bulan kita anggap aja langsung jadi beban ya. Oh ya, kalau 6 bulan baru sewa dibayar di muka ya Bu? Ya, kalau lebih dari 1 periode, bisa 1 bulan gitu, anggap sewa dibayar di muka gitu ya. Ya Bu, makasih. Wah, Ayu udah mulai ngerjain nih. Belum Bu, baru menganalisis saja. Jafira, ada yang mau ditanya nggak? Dari sini udah bisa ya. Kayak ini kan menyerahkan harta, ya udah kan berarti ini kas, kendaraan, sama modal. Berarti ada 3 akun ya. Ini sewa ya kan. Terus dibeli peralatan kantor. Terus
lihat keterangannya kredit ya. Diterima komisi, berarti kan kalau diterima kasnya bertambah. Ini beban iklan, diperoleh pendapatan tapi uangnya belum diterima, ingat ya, apa kalau uangnya belum diterima jadi apa? Piutang ya, Bu? Piutang, betul. Terus dibayar premi asuransi untuk 3 tahun, berarti apa namanya? Pasal? Harta, Bu. Aset. Hah? Dibayar premi asuransi. Ya, Ya, premi ininya, Bu. Apa? Ini kan aset, premi aset. Jadi nambah terus kasnya berkurang gitu nggak, Bu? betul. Nah, kamu mau buka akunnya namanya apa? Untuk asuransi ini, namanya apa? Asuransi? Premi asuransi. Asuransi. Ya, premi Asuransi dibayar asuransi. di muka ya? Hah? Asuransi dibayar di muka ya, Fasel kan ada 3 tahun dia Fasel. Iya, Bu. Ya. Terus dilakukan pembayaran atas pembelian peralatan kantor tanggal 6. Ya, dia kan secara kredit baru dibayar tanggal 18 ya. Berarti apa yang terpengaruh? Intan? Intan kemana? Ke warung? Iya Bu, ada. Apa? Kalau dibayar peralatan kantor yang dibeli tanggal sebelumnya berarti? Bentar. Berkurang Bu, 10 juta. Hah? Apa? Apa Intan? Dilakukan pembayaran atas pembelian peralatan kantor tanggal 6. Utangnya berkurang, Bu. Ya, utang berkurang di debit. Nah, terus apalagi yang dikredit apa? Yang dikredit kasnya berkurang sebesar 10 juta. Oke, berarti pembayaran ini mengurangi utangnya ya. Utangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Oke. Terus diterima komisi penjualan aja Japira. Ya? Iya, Bu. Ya. Diterima komisi penjualan apa dia aja? Bertambah di kas juga. Kas bertambah Iya. di debit. Oke, terus? Penjualan. Pendapatan ya? Pendapatan iya, pendapatan bertambah. Di debit juga. Sah. Di kredit. Pendapatan bertambah di mana, yuk? Kredit. Kredit ya, pendapatan bertambah di sisi kredit. Kasnya di debit, pendapatannya di kredit. Terus Nyonya Lisa mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Alvin. Ya, Bu. Ya, apa nih, Vin? Kas berkurang ya, Bu ya? Kas berkurang di mana? Di debit. Diketawain sendiri. Kas berkurang di mana, Alvin? Di kredit. Kredit. Kas berkurang di kredit. Yang debitnya apa? Ini keperluan pribadi namanya apa tadi? Prive ya, Bu ya? Ya. Prive-nya di debit. Kita cuma punya 2 pilihan ya, Vin ya. Kalau nggak di debit atau nggak kredit. Ya, itu. Jadi kalau saya bilang, kok kredit ya pasti debit. Kok debit ya pasti nggak juga pasti kredit. Kadang-kadang kan juga cuma iseng aja. Kok debit gitu. Ya, jadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, withdraw-nya Nyonya Lisa, prive-nya Nyonya Lisa bertambah di sisi debit ya, prive bertambah di debit karena diambil kasnya berkurang. Kalau berkurang di mana, Vin? Kas berkurang di mana, Vin? Di mana tadi ya? Kredit ya? Nah,
Di mana tadi? Di Cempaka Putih. Kas berkurang di kredit. Alvin, ingat harta Iya, iya. bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Iya, Bu. Oke. Terus ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji nih. Najwa Lidan. Kamu dari SMA apa SMK, Neng? Najwa. Ya, ditinggal ke pasar saya. Najwa. Tuh nggak ada. Najwa. Oh, hilang kan. Alvin, Fatimah. Iya, Bu. Ya, kalau kita bayar gaji pegawai, apa aja yang terpengaruh, Alvin? Beban gaji bukan, Bu? Ya, beban gajinya di mana? Debit atau kredit? Di debit. Oke, beban gajinya bertambah di sisi debit, terus Kasnya berkurang berkurang di sisi kredit. Oke, good, Alvin. Jadi karena dibayar, pasti kasnya berkurang ya. Kas berkurang di sisi kredit, beban gaji bertambah di sisi debit. Oke, good. Tinggal dicatat ke jurnal ya. Udah ada kita bahas kan soalnya, tinggal besok saya lihat jurnalnya, kalian presentasiin jurnalnya, sampai ke neraca saldo, pastikan balance ya. Kalau nggak balance, telusurnya dari mana? Dari belakang ya, dari belakang cek selisih neraca saldonya selisih berapa. Khawatirnya dari buku besar ada yang belum pindah ke neraca saldo ya. Nanti kalau udah ketemu semua masih nggak balance juga, baru mundur sampai ke jurnal gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Masih bisa diikutin nggak? Ya. Bu, kalau misalkan itu yang neraca saldo kan ada kolom buat kode akun. Itu kalau misalkan nanti kita buat tugasnya nggak pakai kode akun, bisa nggak, Bu? Kalau di sini ada nggak tugasnya? Coba lihat. Oke. Untuk tugasnya, akun-akunnya, nama-namanya udah disediakan. Kalian pakai nama-nama akun yang sudah disediakan. Kalau belum disediakan, kalian berarti bikin sendiri akunnya, ya kan? Kalau kalian mau bikin kode akun, ya itu boleh. Kalau nggak pakai kode akun nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau belajar biar keinget-inget terus ya, kelompok 1 harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban, biar keinget terus. Kalian mau pakai kode akun nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Yang penting nanti saya lihat struktur neraca saldonya harus urutan ya, dari 1 sampai 5 ya. Gitu Fasel ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, mau Udah, tanya. Ayo nanya lagi. Ini ntar bikin buku besarnya yang biasa kan, Bu, bukan yang bentuk akun saldo berjalan. Boleh pakai buku besar T kayak yang kemarin kalian belajar itu boleh. Yang kayak tugas kemarin tuh boleh. Berarti pilih salah satu gitu ya, Bu? Iya, pilih salah satu aja. Kalau kalian mau pakai nyoba akun berjalan boleh, pakai T-account boleh. Oke, Bu, makasih. Ya, ayo. Yang lain ada yang mau tanya? Vivi, Farhan, Naswa? Cukup jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Untuk hari ini cukup, insya Allah. Kalau ada yang kurang jelas dari tugasnya kalian jangan sungkan tanya ke saya ya. Untuk minggu depan, saya belum tahu jadwalnya di SSO seperti apa, online atau offline ya, luring atau daring. Untuk akuntansi basic accounting ini karena hari ini kita online, mungkin minggu depan kita offline gitu. Nanti saya kabarin lagi ya. Untuk waktunya hari Kamis itu ya. Lokasinya di kelas mana kan saya nanti confirm ke akademik dulu gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Bu. Sama-sama. Makasih, Bu.